Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara menginput di e-formasi 4.1. Pertama-tama, Bapak Ibu dapat mempersiapkan file apa saja yang dibutuhkan. Di sini sudah ada folder 0 titik bahan sosialisasi Anjap ABK. Kebetulan kita akan menggunakan sampelnya adalah Dinas Perdagangan karena Anjap Dinas Perdagangan alhamdulillah sudah rampung. Tuh, karena di sini banyak folder dan file, jadi saya membuat satu folder input. Nih, isinya adalah Anjap ABK dan rekap kelas jabatan. Ini adalah 3 hal yang perlu Bapak Ibu siapkan. Nih, kita buka Anjap Dinas Perdagangan. Tuh. Kita contohnya pakai kepala dinas. Kemudian ABK-nya kita buka, ABK kepala dinasnya. Tuh, sudah kita buka. Kemudian rekap kelas jabatan. Nah, ini rekap kelas jabatan Dinas Perdagangan. Oke, sudah 3 hal tersebut, baru kita masuk ke e-formasi 4.1 yang kita buka melalui Google Chrome. Masukkan alamatnya formasi.menpan.go.id. Masukkan akun sesuai dinas masing-masing. Karena kita pakai Disdak, jadi kita masukkan akun Disdak. Tuh, kodenya 5. Login. Sudah masuk. Di pojok kiri atas ada menu utama, ada home, ada draft, ada bantuan. Di menu draft itu ada pilihan budgeting dan analisis jabatan. Pertama-tama kita pilih yang budgeting. Tuh, muncul struktur organisasi dari Dinas Perdagangan. Jadi tiap akun itu untuk struktur organisasinya mengikuti SKPD-nya masing-masing. Tuh. Di sini ada kepala dinas, nanti Bapak dan Ibu bisa periksa apakah sudah sesuai jabatan-jabatan di dinasnya masing-masing. Ini ada kepala dinas, sekretaris, di Dinas Perdagangan ada bidang kemeteorologi, bidang perizinan, dan bidang stabilitas. Kemudian di sini juga ada fungsionalnya. Di bawah misalkan kepala bidang kemeteorologi ada kasih pengawasan perdagangan, kasih kemeteorologian. Kemudian jabatan pelaksana di bawah kepala seksi pengawasan ada analis mutu produk dan lain-lain. Tuh, semisal ada yang kurang setelah dicek, bisa langsung menghubungi bagian organisasi untuk penambahan nama jabatan di struktur organisasi. Kemudian Bapak Ibu bisa berlanjut untuk mengisi di poin kondisi ASN saat ini, poin ABK dan poin kelas. Kalau poin ABK ini sudah terisi duluan, tapi ini bisa isian lama, jadi Bapak Ibu harus menyesuaikan lagi dengan hasil perhitungan Bapak Ibu di dokumen Excel yang sudah Bapak Ibu isi. Nih. Untuk kepala dinas perdagangan perhitungannya 1,498 karena dia struktural dan semisal dibulatkan menjadi 1 dan harus 1 kalau untuk struktural, jadi di sini ditulis 1 ABK-nya. Ini sudah sesuai 1. Semisal analis mutu produk setelah dihitung di dokumen Excel itu hasilnya 1, sedangkan di sini 2, Bapak Ibu bisa mengubahnya, berarti di sini 1. Pokoknya sesuai dengan perhitungan Bapak dan Ibu. Kemudian untuk kelas, setelah ABK kemudian kelas, atau boleh juga kelas dulu baru ABK yang diisi, monggo bebas. Untuk kelas ini nanti bisa lihat di
file rekap kelas jabatan. Nah, untuk yang ini sudah saya stabilo kuning. Nah, kepala dinas 14, sekretaris 12, kasubag 12, kasubag 9, sekretaris 12, analis 7. Tuh, nanti dimasukkan ke dalam sini. Tuh. Sekretaris 12, kemudian di bawah sekretaris kasubag 9. Mengedit ini tinggal mengklik 2 kali. Klik kiri ya, 2 kali. Tuh. 2. Ini 9. Ini 9 kasubag. Tuh. Udah, pokoknya semuanya diisi sampai bawah sesuai dengan data yang ada di rekap kelas jabatan. Yang ini, yang kuning ini ya. Lanjut. Setelah selesai kelas jabatan, bisa lanjut ke pilihan di menu utama. Draft lagi, kemudian klik analisis jabatan. Langsung saja kita cari kepala dinas perdagangan. Nih, sudah ada. Ada beberapa jabatan yang sudah ada, jadi langsung saja klik ubah kalau sudah ada. Masih kosong dalamnya, dan ada juga beberapa yang sudah terisi, tapi itu dipastikan lagi apakah sudah sesuai dengan dokumen anjap bapak atau ibu buat. Tuh. Untuk ikhtisar jabatan ini tinggal mengcopy di Microsoft Word-nya, kopinya klik Ctrl C. Habis itu kemudian di sini Ctrl V Venus. Tuh. Kemudian uraian jabatannya, karena ini di dalam tabel, jadi mesti dikeluarkan satu-satu. Kemudian uraian jabatan ini mengambil di tugas pokok. Nih, kedua. Nah, saya contohkan 3 ya. 3. Nih. Dah. Sudah, misalkan sudah nih dari 1 sampai dengan berapa nih? 16. Itu berarti 1 sampai 16 di copy ke sini. Tuh. Misal sudah, kita blok. Besok kita kasih numbering. Nah, muncul. Ini contohnya 3. Kemudian tanggung jawab bisa di copy di dokumen anjapnya. Tuh, tanggung jawab. Ini kita copy aja langsung. Masukkan. Tuh, angkanya tidak sesuai. Bisa dihapus 1. Itu baru kita kasih number lagi. Nah, kemudian wewenang jabatan sama, di copy, kemudian dipaste, dihapus lagi nomornya seperti tadi. Tuh, sudah dihapus, nanti di ini lagi, di blok, dikasih nomor. Tuh. Sudah.
butuh informasi ini tidak perlu diisi semisal tidak ada, tapi untuk jabatan fungsional bisa diisi dengan Permenpan atau peraturan apapun yang mengatur tentang jabatan tersebut. Itu sudah yang utama. Kemudian ini ke informasi, kita klik bahan kerja, kita karena kosong dan butuh diisi, maka kita klik form. Bisa kita ambil di dokumen anjapnya, bahan kerja. Di sini ada 8. Kita copy satu-satu karena dalam kotak. Penggunaan dalam tugas. Kemudian ini nomor 2. Penggunaan dalam tugasnya nomor 2 juga. Nah, semisal sudah ke 8-nya dikasih number lagi. Nah, lalu kita klik, habis ini simpan. Kalau sudah dikasih nomor, simpan. Akan muncul tulisan di pojok kanan, sukses menyimpan data. Semisal ada kesalahan karena ini tidak bisa diedit, jadi harus kembali menulis form lagi. Dan yang salah bisa dihapus. Lanjut ke perangkat kerja, itu ambil lagi di dokumen analisis jabatannya. Ini copy satu-satu lagi, sama seperti tadi sampai selesai. Di sini ada 8, maka menginputnya pun juga harus sampai 8. Nih, misal ini sudah 8 ya. Alat kerjanya udah dikasih nomor. Kemudian ini perangkat kerjanya dikasih nomor. Semisal sudah, disimpan. Hasil kerjanya ambil kembali di dokumen anjapnya. Nih. Ambil, kemudian kita copy. Bisa kita kasih nomor. Oke. Lalu satuan hasilnya bisa melihat di tabel tugas pokok. Nih, hasil kerja. Misalkan 1, ini hasil kerjanya dokumen. Berarti di sini 1 dokumen 2, ketetapan rencana kerja biasanya dokumen juga, dan seterusnya. Ya. Semisal sudah sampai hasil ke-15, baru kita klik simpan. Lanjut ke kolerasi. Ini bisa ambil di dokumen anjap juga, di bagian tengah. Ini karena di sini ada 6, maka yang diinput pun ada 6. Nih, jabatan pertama bupati, unit kerjanya masukkan Kabupaten Tapin. Dalam hal apa? Dalam hal konsultasi, petunjuk kerja, hasil kerja, dan laporan. Udah, masukin. Semisal sudah, ke 6-6-nya dimasukin, jangan lupa dikasih nomor dan lalu klik simpan. Lanjut ke kondisi lingkungan kerja. Ini tinggal dicentang aja tempat kerjanya, mayoritas di mana, di dalam atau di luar. Misalkan dalam, kemudian biasanya dingin, udaranya sejuk, keadaan ruangannya baik, biasanya letaknya strategis, penerangannya bagaimana, misalkan terang-terang,
suasananya mestinya gimana, semisal tenang, kemudian keadaan tempat kerjanya bersih dan rapi, getaran tidak ada. Ini kondisi lingkungan kerja ini yang harus mendukung dari pekerjaan si pemangku jabatan tersebut. Resiko bahayanya masukkan semisal ada. Untuk kepala dinas kita cek apakah ada. Resiko kerja mana ya, di bagian atas nih tidak ada, berarti ini kosongin saja. Syarat jabatan kita lihat, syarat jabatannya di bagian atas biasanya, bagian atas ini pembina tingkat 1. Nah, berarti ini pembina tingkat 1. Untuk pangkat golongannya pilih, lalu pendidikannya di sini ada S1, S2, diploma. Nih. Misalkan S1 ekonomi, S1 ekonomi, kemudian itu ada garing S2, jadi S2 ekonomi, kemudian S1 manajemen, S2 manajemen, dan seterusnya, menyesuaikan. Penjenjangan ini sesuai dengan jabatannya. Karena kepala dinas berarti sudah melalui Diklat PIM tingkat 2. Teknisnya bisa mengcopy di sini di dokumen Anjap di poin 5.3 pendidikan dan pelatihan, masukkan. Tuh. Ini harusnya 7. Nah, 7. Kemudian pengalaman kerja bisa mengcopy di poin 5.4 di dokumen Anjapnya. Nih, penomorannya disesuaikan. Pengetahuan kerja karena di sini tidak ada. Di dokumen Microsoft Word-nya bisa ditulis sesuai dengan kebutuhan. Namun juga semisal bingung, bisa tulis sesuai bidang tugas. Untuk keterampilan bisa copy di bagian bawah di dokumen Anjap dinasnya. Keterampilan nih, langsung copy saja. Tuh. Lanjut ke bakat kerja, tinggal dipilih. Di sini di dokumen Anjap di Word-nya G, V, dan Q. Ini berarti G, V, dan Q diconteng. Kemudian temperamennya D, F, I, MP, D, F, I, MP. Kemudian minat kerjanya. Nah, untuk minat kerja ini tidak sama, jadi harus menelaah kembali di informasi. Kira-kira jabatan ini berhubungan dengan apa? Komunikasi data untuk seorang kepala dinas sepertinya perlu. Berhubungan dengan orang perlu. Tuh, 2 itu pasti. Mungkin kalau ada tambahan boleh ditambahkan. Kemudian untuk upaya kerja bisa lihat di dokumen Anjap lagi. Berdiri, jalan, duduk, bicara, dan melihat dicontreng sesuai. Melihat dan bicara. Lanjut, jenis kelamin pria wanita, umur
Di sini 40 tahun. Tinggi badan tidak dipersyaratkan, diisi sesuai. Berat badannya tidak dipersyaratkan, posturnya tegap, penampilannya rapi. Fungsi jabatan mengikuti di dokumen anjap ABK-nya. Ini B tidak ada benda, berarti langsung D0, D1, D2, kemudian O0, 1, 3, 5, 6, dan 7. Semisal sudah, simpan. Tuh, akan muncul kotak hijau di sebelah kanan, sukses menyimpan data. Lanjut ke prestasi. Prestasi ini ada poin hasil kerja, jumlah satuan dan waktu. Karena kosong, jadi klik form, kemudian masukkan hasil kerja di dokumen